Awalnya saya seorang profesional, saya bekerja di sebuah perusahaan. Tapi di satu titik saya merasa bahwa hidup yang satu kali itu hanya sebentar saja. Hidup hanya satu kali, saya ingin hidup yang satu kali itu bisa maksimal. Jadi saya berpikir apa yang bisa saya kembangkan, potensi bisa keluar secara maksimal, dampak bisa berdampak secara maksimal, maka saya memutuskan menjadi seorang entrepreneur. Di situ saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang, di situ saya bisa berdampak untuk banyak orang. Seorang mentor saya pernah katakan bahwa hidup yang paling berbahagia kalau hidup kita bisa berguna buat orang banyak. Jadi memang bisa berguna buat orang banyak ketika kita membuka lapangan pekerjaan. Tetapi melalui pendidikan, pelatihan, impian saya ada ribuan. Bahkan sampai usia akhir menutup usia nanti impian saya ada 100.000 orang atau 100.000 anak yang hidupnya bisa disentuh, mereka bisa mengalami perubahan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya saya menekuni bidang pendidikan dan pelatihan. Saya melihat di komunitas saya, para pebisnis, para teman-teman pengusaha itu rata-rata kesulitan mencari tenaga kerja yang terlatih, yang baik, memiliki attitude yang baik. Tapi di satu sisi, kita juga melihat ada begitu banyak orang yang tidak bisa bekerja. Gitu. Tapi kok aneh gitu, ini tidak match. Itu sebabnya perlu dijembatani. Bagaimana orang-orang yang tidak mendapat pekerjaan ini dilatih, di-training, diperlengkapi secara hard skill, soft skill, juga sertifikasi supaya bisa match, bisa pas dengan kebutuhan industri. Itu momentum yang sangat penting untuk saya memulai. Lalu yang kedua juga beberapa waktu yang lalu tidak lama itu saya melihat ada seorang yang mengatakan bahwa generasi Y, generasi Z itu adalah generasi strawberry. Luarnya indah, tapi dalamnya itu mudah rapuh begitu ya. Jadi saya pikir saya selama hidup yang satu kali ini saya ingin berkontribusi buat banyak orang, buat bangsa Indonesia. Saya ingin menghasilkan orang-orang anak-anak muda yang dikatakan sebagai strawberry generation ini bisa diperlengkapi secara soft skill, hard skill, tidak mudah menyerah, memiliki daya juang, memiliki kemampuan yang bisa menolong buat dirinya sendiri, buat keluarga, juga buat bangsa Indonesia. Ya, nilai utamanya tuh ada 3 ya, amanah, total 100%, inovatif. Jadi kami sebenarnya menjalankan Pasti Training Center ini adalah satu amanah dari mentor-mentor kami, juga amanah dari Sang Pencipta. Bagaimana supaya hidup kita bisa berdampak buat orang, mengubah hidup mereka. Lalu total 100% artinya melakukan segala sesuatu, memberikan yang terbaik. Gitu. Jadi kita berikan yang terbaik karena hal-hal yang bermutu hanya bisa dihasilkan oleh orang-orang yang bermutu dengan cara-cara yang bermutu juga. Itu sebabnya diperlukan total 100% di dalam menjalankan bisnis ini. Lalu yang ketiga, inovatif. Kita lihat perkembangan saat ini begitu cepat. Ada teknologi, informasi, begitu cepat perubahannya sehingga kita perlu beradaptasi. Kita perlu memiliki nilai mau beradaptasi, inovatif. Kira-kira seperti itu. Iya, ada beberapa mentor, baik dalam kehidupan, di dalam bisnis saya punya beberapa mentor, dan ada 2 orang yang paling berdampak buat hidup saya. Yang pertama adalah ayah saya. Ayah saya katakan, hidup ini, kita ini belum layak untuk hidup kalau belum memiliki tujuan hidup yang sangat berharga. Sedemikian berharganya, sehingga pantas digantikan dengan hidup kita sendiri. Maka ia belum layak untuk hidup.
Jadi kita harus memiliki tujuan yang kuat di dalam hidup kita. Itu pesan dari ayah saya, mentor yang pertama. Lalu mentor yang kedua yang sangat berdampak buat saya adalah Mr. KJ Lim, seorang Malaysia. Beliau punya falsafah hidup, to live is to love and to serve. Hidup adalah untuk mengasihi dan melayani. Jadi saya mau dedikasikan sisa hidup saya untuk mengasihi, melayani. Tapi seringkali kita ini di dalam mengasihi, melayani dibatasi oleh pandangan sempit ya, kebanyakan orang membedakan latar belakang, suku, agama, ras, tingkat sosial, bentuk fisik dan seterusnya. Yang diajarkan oleh mentor kami adalah kami di dalam mengasihi dan melayani tidak membedakan apapun gitu, baik agama, baik suku, maupun dari tingkat sosial, bentuk fisik dan sebagainya. Seperti itu. Tentu tantangannya begitu besar ya, apalagi ini berkaitan dengan begitu banyak orang. Tantangan yang terbesar saat ini adalah sebenarnya dalam diri manusia sendiri. Gitu ya. Seorang filsuf terkenal, Aristoteles, katakan bahwa kelemahan manusia yang terbesar, masalah terbesar manusia itu adalah tidak mau berpikir, malas untuk berpikir. Nah ini satu tantangan yang terbesar justru ya, dari dalam diri sendiri gitu ya. Dan itu sebabnya kalau kita sudah bisa memunculkan motivasi di dalam diri, maka tantangan sebesar apapun di luar itu pasti bisa dilewati, termasuk juga di dalam perusahaan. Dan seorang ahli, Dr. Napoleon Hill, memiliki falsafah ya. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang memiliki derajat motivasi yang tinggi, dan sebaliknya orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang memiliki derajat motivasi yang rendah. Jadi untuk bisa berhasil, baik perorangan, juga satu organisasi, juga apapun itu ya, kita harus memiliki motivasi yang besar, dahsyat, dan kuat. Nah itu sebabnya bagaimana caranya? Nomor satu ya, motivasi dari dalam itu harus dikeluarkan. Baru kita masuk ke yang hard skill dan sebagainya. Itu sebabnya di dalam Pasti Training Center adalah kombinasi dari hard skill dan soft skill, juga sertifikasi. Seperti itu.